Soekarno. Tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasikan sekarang kemerdekaan Indonesia. Atau kau ingin kubunuh? Sini, apa-apa ini? Indonesia dengan merdeka. Kemerdekaan Indonesia. Of the Emperor of Japan and the Japanese government. Apa Jepang sudah menyerah terhadap sekutu? Saya harus memberitahukan ke pemuda lainnya. At the places indicated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, saya membawa berita gembira untuk kita semua, yaitu berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengarnya dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat mengembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan maksud Tuhan tadi, terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap Indonesia karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedang sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, bukan dimaksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan keseluruhan rakyat yang harus juga diproklamasikan. Sebaiknya kita semua pergi menemui Insinyur Soekarno dan Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usul itu, Bung. Dan coba lebih baik bukan kita harus segera meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bapak Hatta. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan semua itu? Tenang, semua tenang. Saya harap kalian semua tenang. Bagaimana kalau rapat ini sampai di sini saja dan kalian kembali ke kediaman kalian masing-masing sambil menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara? Baiklah Bung, terima kasih atas informasinya. Sampai jumpa besok pagi. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan ke rumah Soekarno untuk membicarakan maksud dan keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita sudahi sampai di sini dan kita semua pulang ke rumah kita masing-masing? Baiklah, marilah kita pulang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa Bung Karnonya ada? Kami ingin berbicara dengan Ibu. Iya, Mas ada di dalam. Memangnya ada apa yang mencari Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu ya sudah. Ayo silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu, maaf sudah merepotkan Ibu. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan dulu Masnya. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang. Mereka ingin berbicara penting katanya Mas. Ya sudah Mas, saya kembali ke belakang dulu. Permisi. Saya mendengar dari istri saya katanya ada yang kalian ingin bicarakan. Memangnya apa yang kalian ingin bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Begini, maksud kami adalah kami ingin secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik untuk kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kalian tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa, sedangkan berita penyerahan Jepang kepada sekutu masih diragukan?
Jadi usulan kami tidak diterima, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan ini dengan anggota PPKI lainnya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Kalau memang keputusan Bung seperti itu, ya sudah, apa boleh buat. Kita bicarakan ini, kita rundingkan kembali bersama Mohatta dan Soekarno. Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari Mas ya? Mas ada di dalam. Ayo mari silakan masuk. Wah, kebetulan sekali para tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di sini? Iya, ada. Ayo mari silakan masuk. Maaf Bung, lagi-lagi kalian mengganggu waktu istirahat Anda. Tidak apa-apa. Memangnya apa yang kalian ingin bicarakan? Begini, ini sendiri sudah tahukah bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, saya tahu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya juga demikian. Lalu kenapa Bung tidak setuju kalau Bung menginginkan kemerdekaan tersebut? Saya tidak bisa menyetujui usulan Anda tanpa mengadakan rapat dengan anggota PPKI lainnya. Tapi Bung, saya berharap Bung tidak melaksanakan rapat dengan anggota PPKI. Yang saya takutkan, Jepang mengetahui rencana kita. Kita tahu kan, PPKI itu bentukan Jepang. Ya, saya tahu kalau PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tetapi itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak menginginkan Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, tepat sekali Tuan. Saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan ini dengan anggota PPKI lainnya agar saat kita memproklamasikan kemerdekaan tidak terjadi masalah. Tapi Tuan, saya rasa itu tidak. Jika kalian tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Ada apa ini Bung? Para pemuda ini berkumpul semua di sini. Tidak apa-apa Bu. Saya senang sekali datang kemari. Kami di sini sedang membicarakan keinginan para pemuda. Memang apa keinginan para pemuda ini? Yang saya dengar ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu memang benar adanya Bu. Tetapi saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan tanpa pemuda ini? Kita rundingkan dengan tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan pemuda ini? Biarkanlah mereka duduk dulu di teras depan. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan Indonesia? Kita tidak boleh gegabah Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi para sekutu yang berniat kembali datang di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Kita abaikan saja. Lagi pula, mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lalu apa yang sekarang kita lakukan sedangkan pemuda itu sudah mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Kalaupun berita tersebut benar adanya, kita lah dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Anda tidak akan mengikuti keinginan pemuda itu? Iya, benar. Yang saya takutkan akan terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer di sini juga sudah siap dan kuat. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Kosta tidak menyetujui keinginan para pemuda ini? Kita sampaikan kepada para pemuda. Ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bu? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan saat ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilakan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tapi kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia. Dan esok pagi, 16 Agustus, PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Memangnya ada apa, Bung? Anda pikir memproklamirkan kemerdekaan semudah membalikan telapak tangan Anda sendiri? Tidak. Semua ini butuh proses, Bung. Kita tidak bisa seenak saja mengambil keputusan tanpa mengadakan rapat dengan anggota PPKI lainnya.
Tuh kan apa aku bilang, Luis. Diam kau. Apakah tidak ingin kita merdeka secepatnya? Apakah lupa apa yang telah kita bicarakan pada rapat? Ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negara ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah menderita oleh penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam, belum lagi kita menghadapi Belanda yang hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara yang telah menempang kekuatan diri, mengapa datang pada Soekarno untuk memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa kita? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang Tsushima. Kekuatan segelintir itu tak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah? Jika Bung Karno tidak mengumumkannya malam ini juga, maka akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku, potonglah malam ini juga. Kalian tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah ditanggung selama ini. Ini saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa ini, Bung. Sekarang apa yang harus kita lakukan Soekarno dan Bung Hatta? Tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita, apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Muhammad Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju dengan usul saya? Bagaimana pendapat para golongan tua, Bung? Mereka masih kokoh untuk tidak terburu-buru dalam mempertandingkan kemerdekaan ini. Lantas, kapan waktu yang tepat? Justru inilah kesempatan emas kita. Mereka bersikukuh untuk melakukan rapat terlebih dahulu dengan para anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan dan mengira diri saya telah mampu menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa mereka? Tidak bisa. Orang yang paling tepat hanyalah Bung Hatta dan Bung Karno. Saya setuju dengan apa yang Bung Karno katakan. Pendapat kita dengan pendapat mereka bertolak-belakan. Bagaimana jika kita mengadakan pertemuan tertutup dengan mereka? Semacam penculikan gitu? Tepat sekali. Setuju. Yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana? Kemana saja, asalkan Bung Hatta dan Bung Karno aman. Kita serahkan saja kepada Latif dan Singgi. Mereka berdua adalah anggota tetap. Ide yang bagus. Bagaimana Latif dan Singgi? Apakah kalian setuju? Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok, dekat Karawang? Di sana, dekat dengan salah satu pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Ah, tidak apa-apa. Mari, silakan masuk. Baik, Bu. Silakan duduk. Kalau begitu tunggu sebentar ya. Saya panggilkan dulu Bung Karnonya. Oh ya, hampir lupa. Bung Hatta juga sedang menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas keinginan para pemuda itu. Apa Bung Hattanya juga perlu saya panggilkan? Ya Bu, silakan. Baik, kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Terima kasih. Ya sudah, kalau begitu saya kembali ke belakang dulu ya. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Memangnya hal penting apa? Apakah berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf Bung karena mengganggu waktu istirahat Anda. Kedatangan kami memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Tuan, kami diutus kemarin untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta Kemana? ke Karawang Memang kenapa harus pergi keluar kota? untuk menghindar dari pengaruh tentara Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Sekarang bukan waktunya berdebat. Tuan, cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting Tuan, cepat ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati.
Bu, Mas pamit dulu. Mas akan pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak mengenai Mas. Baiklah, ayo cepat. Apakah pembicaranya sudah selesai, Bu? Kalau sudah selesai, sebaiknya kita berangkat sekarang. Ya sudah, ayo kita berangkat. Bung Karno, tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan usulan kami. Maaf, saya tidak bisa. Proklamasikan sekarang kemerdekaan Indonesia, atau kau ingin kubunuh? Singgi, apa-apaan ini? Tidak, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi Bung menolak. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pastinya memiliki alasannya sendiri. Lalu, dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pimpinan tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau kita bicarakan ini dengan kepala dingin dan tidak emosi? Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah, tapi tolong bawa mereka agar mereka kembali ke Jakarta. Saya bersumpah bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika tidak dikumandangkan pada pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi jaminan. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Baik, bawa ia sekarang. Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Silakan masuk, Tuan di dalam. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, kedatangan kami mungkin mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya tentara Jepang terhadap sekutu itu. Silakan duduk terlebih dahulu. Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya, berita tersebut dia dengar dari radio luar negeri. Memang benar berita itu, tapi kami masih merahasiakannya untuk tidak terjadinya kekacauan. Karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang pemuda itu sudah mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu gagasan yang bagus. Memang sudah saatnya kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya setuju. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh. Memangnya untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencana memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Persiapan apa yang harus kita lakukan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo bersama-sama kita membuat naskahnya di ruang makan. Tidak ada waktu yang bisa kita buang. Kami ingin meneruskan rapat pagi tadi yang tidak sempat terlaksana mengenai kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, kami sudah tidak boleh lagi merubah status quo. Dan mulai tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Mereka hanya semata-mata alat sekutu dan harus menuruti perintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Teuce dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh PPKI. Pada pukul 12 malam nanti, kami akan memulai rapat di rumah Laksamana Maeda.
Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, akan dibantu. Tetapi setelah tengah hari kami harus tunduk kepada pemerintah sekutu dan tiap-tiap perubahan kuo tidak diperbolehkan. Maka rapat PPKI terpaksa kami larang. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah, jika itu mau Bung. Lalu, Bagaimana untuk pembukaannya kata proklamasi? Sepertinya kata itu cocok dengan naskah ini. itu bagus. Lalu untuk isinya apa? Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena menyatakan dengan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Lalu untuk isinya bagaimana? Saya sudah berpikir bagaimana jika begini. Hal-hal yang mengenai perpindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Jadinya seperti ini. Bagaimana kalau sekarang kita menemui para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita hampiri para pemuda. Bagaimana? Naskah sudah selesai, Bung. Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada kata-kata yang sedikit janggal, jadi perlu diberi perubahan sedikit. Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa keganjalan. Menurut saya, kata tempo bisa kita ganti dengan kata tempo. Baik, saya terima. Lalu? Begitu pula dalam tulisan Jakarta 170805 akan lebih baik jika diubah menjadi Jakarta 17/805. Ide yang bagus, ada lagi? Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia lebih baik diganti atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah Anda bisa mengetik naskah ini dengan segala perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bu. Baiklah, ketik naskah itu dengan cepat. Baik, Bu. Ini, Bu, naskahnya sudah selesai. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Menurut saya, yang berhak menandatangani naskah proklamasi tersebut adalah kami para pemuda yang mewakili rakyat, bukan PPKI yang merupakan wakil tukang. Saya lebih setuju Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Setuju, itu lebih baik. Sekarang, naskah sudah selesai. Sekarang yang harus dipikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat. Kita akan membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan teks proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrok dengan tentara Jepang. Saya juga setuju, mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baik, hubungi semuanya. Beritahu semuanya bahwa kita akan memproklamasikannya di depan rumah saya. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kita semua pulang dan istirahat? Pagi harinya kita berkumpul lagi di rumah Soekarno. Ya, sebaiknya kita pulang saja. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Ya sudah Tuan, kami pamit dulu. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan Anda membacakan proklamasi. Tunggu dulu, Bung Hatta belum datang. Saya menunggu Bung Hatta dulu. Ya sudah kalau begitu. Tapi jangan terlalu lama, kami sudah tidak sabar lagi. Sebentar lagi juga sudah pukul 10. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bung, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera?
Sangat wajib, simbol kalau kita telah merdeka. Lantas, bagaimana dengan benderanya? Ya sudah, biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya sekarang juga. Kalau begitu, biar saya saja yang mengurus pembunya. Saya permisi dulu. Berarti kita sudah bisa dibilang merdeka, Bu. Ya, bisa dibilang begitu. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ya, silakan. Tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik, Bu. Ya Mas, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara benderanya. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Kalau begitu, bagaimana jika ibu yang menjahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain Mas. Kain yang ada hanya merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Mas. Maaf terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Kebetulan persiapannya juga belum selesai. Persiapan apa? Persiapan pengibaran bendera. Ibu sedang menjahitnya di dalam. Sebentar lagi selesai. Silakan dulu. Terima kasih. Maaf, Bu. Bisakah proklamasi ini segera kita mulai? Bisa. Ayo, silakan kita menuju ke halaman depan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan ini agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raga, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti yang selalu duduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun dalam hati kita yang tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukan sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini, tanda pembaca naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kapan terakhir kali kamu dapat? Masih Bu, maaf sudah mereka berbeda. Tak perlu
Oh iya. Pada kesempatan pagi ini Terima kasih kerjasamanya.